Menyusul jejak dua kakaknya, Sukmawati Soekarno Putri juga akhirnya berkecimpung ke dunia politik. Jika Megawati punya PDIP, Rahmawati dengan partai pelopor, maka Sukmawati sejak 1998 mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI Marhainisme. Meski dikenal sebagai politisi, ia sendiri mengaku sebagai budayawan yang aktivitas kekaryaannya jarang diketahui. Sebaliknya media dan publik lebih mengenalnya sebagai putri Bung Karno yang paling sering memantik kontroversi. Pada 2008, Sukmawati Soekarno Putri diduga menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PNI Marhainisme dalam pemilu 2009 Dapil Bali. Hal tersebut diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mendapat kepastian dari pihak SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta. Dari kepala sekolah diperoleh keterangan bahwa Sukmawati tidak pernah menamatkan sekolah di sana. Padahal saat mendaftar sebagai caleg, Sukmawati melampirkan ijazah SMAN 3 Jakarta untuk kelulusan 1970. Mendapati dokumen pencalonan Sukmawati dari KPU yang disinyalir palsu, pihak Bawaslu pun melaporkan anak keempat Soekarno itu ke Bareskrim Polri. Pada November 2008, Sukmawati memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Usai diperiksa selama kurang lebih 6 jam, wanita 72 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Mantan Kapolri Badrodin Haiti yang saat itu menangani perkara tersebut dan menjabat sebagai Direktur 1 Keamanan dan Transnasional Mabes Polri, mengatakan jika Sukmawati dijerat dengan pasal 266 Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang dokumen palsu. Jika terbukti bersalah, ia terancam kurungan penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 72 juta rupiah. Namun anehnya, tak berapa lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu tersebut. Polisi beralasan perkara dihentikan karena salinan atau fotokopi ijazah yang tidak dilegalisir tak bisa dijadikan dasar menuduh pemalsuan. Badrodin Haiti berdalih bahwa dokumen yang hanya dalam bentuk fotokopi dan tak berlegalisir bukanlah dokumen berkekuatan hukum sehingga tidak memenuhi unsur pemalsuan. Dalam berkas yang diserahkan Bawaslu kepada penyidik, ijazah Sukmawati hanya dalam bentuk salinan atau fotokopi dan tidak dilegalisir. Anggota Bawaslu Bidang Hukum dan Penanganan Laporan periode 2008-2012, Wirdianingsih menjelaskan, dokumen tersebut diperoleh Bawaslu dari KPU selaku verifikator bakal calon legislatif. Bawaslu yang menjadi pelapor Sukmawati kini terkesan menyalahkan KPU. Sebab menurut Bawaslu sejak awal pencalegan, Sukmawati yang hanya melampirkan fotokopi ijazah yang tak berlegalisir. Menurut Wirdianingsih tidak layak masuk dalam daftar caleg sementara atau DCS. Wirdianingsih pun mengatakan KPU menjadi pihak yang patut dipertanyakan karena bisa-bisanya memasukkan Sukmawati ke dalam DCS, padahal tidak memenuhi kelengkapan administratif. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu. Kepala Bareskrim saat itu, Komjen Pol Susno Duaji, akhirnya menghentikan penyidikan kasus ijazah palsu itu dengan alasan kekurangan bukti. Pada 27 Oktober 2016, Sukmawati melaporkan Rizik Syihab ke Kepolisian Daerah Jawa Barat karena dianggap menodai Pancasila. Laporan tersebut didasarkan atas video Rizik saat mengisi ceramah di wilayah Jawa Barat yang diduga beredar sekitar tahun 2015. Dalam video tersebut, Rizik menyebut Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala. Adapun alasan Sukmawati melaporkan pentolan FPI itu karena tidak terima dengan pernyataan Rizik yang ia anggap telah melecehkan Pancasila. Apalagi Soekarno sang ayahanda adalah salah seorang yang merumuskan Pancasila. Menurut Sukmawati, pernyataan Rizik tidak pantas dilontarkan oleh seorang pimpinan sebuah organisasi kemasyarakatan dengan pengikut relatif besar. Selain itu, Sukmawati menilai kata-kata Rizik akan memberikan presiden buruk dan dampak negatif terhadap generasi muda. Sekretaris Jenderal DPP Front Pembela Islam Jakarta saat itu, Novel Bamukmin, menganggap laporan Sukmawati Soekarno Putri adalah sekedar pengalihan isu. Menurut dia, laporan itu sengaja dibuat untuk menutupi pengusutan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dilaporkan oleh Putri Proklamator Rizik Syihab pun sempat mengancam akan melaporkan balik Sukmawati atas kasus pencemaran nama baik. Menurut dia, Sukmawati telah mengkriminalisasi tesis ilmiah S2 Rizik saat berkuliah di University of Malaya.
Menurut Rizik, Sukmawati Soekarno Putri telah melakukan pencemaran nama baik, sekaligus juga telah melakukan kriminalisasi terhadap tesis ilmiah. Seperti diketahui, karya ilmiah dengan produk tesis berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia. Itulah yang menjadikan Rizik melakukan ceramah dan tablik hingga berujung pada pelaporan kepolisian oleh Sukmawati. Meski begitu, dia tidak memperkarakan kembali apabila Sukmawati segera meminta maaf dan mencabut laporannya. Dikenal sebagai seorang seniman, wanita kelahiran 26 Oktober 1951 ini pernah membacakan sebuah puisi yang berujung kritik. Puisi Sukmawati yang di dalamnya menyinggung tentang azan dan cadar menjadi kontroversi. Meski disebut sebagai opini, puisi berjudul Ibu Indonesia itu tetap menuai polemik. Puisi itu dibacakan Sukmawati dalam acara 29 tahun Anne Avanti berkarya di Indonesia Fashion Week 2018. Sukmawati diberi kesempatan maju ke panggung dan membacakan puisi karyanya sendiri. Pengurus Persaudaraan Alumni 212 Kapitra Ampera mengkritik puisi Sukmawati. Menurut Kapitra yang juga merupakan pengacara Habib Rizik ini, ada dugaan pelanggaran dalam puisi itu, yakni merendahkan azan dan cadar. Menurut Kapitra, Sukmawati tidak seharusnya membanding-bandingkan azan dengan Kidung Pancasila. Azan yang merupakan panggilan untuk ibadah, lanjut Kapitra, tidak bisa dibandingkan dengan hal lain. Puisi kontroversial tersebut membuat Sukmawati sempat dilaporkan ke Barreskrim Polri meski akhirnya polisi menghentikan penyelidikan perkara dugaan penistaan agama saat pembacaan puisi Ibu Indonesia tersebut. Sebelum itu Sukmawati telah meminta maaf kepada umat Islam yang tersinggung atas puisinya. Karena karya sastra dari puisi Ibu Indonesia telah memantik kontroversi di berbagai kalangan baik pro dan kontra, khususnya kalangan umat Islam. Dengan ini dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia, khususnya bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan puisi Ibu Indonesia, kata Sukmawati sambil meneteskan air mata. Tidak hanya meminta maaf kepada umat Islam, Sukmawati juga meminta maaf kepada Anne Avanti dan keluarga terkait puisi tersebut. Dia juga bersilaturahmi ke kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ketua MUI kala itu Kiai Haji Ma'ruf Amin mengaku Sukmawati sudah meminta maaf dan khusus kepada umat Islam, meminta agar dimaafkan. MUI memaklumi perbuatan yang dilakukan Sukmawati. Setahun setelah memantik kontroversi karena puisinya pada 2019, Sukmawati kembali menuai sorotan. Pada November 2019, ucapannya yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI Soekarno dinilai oleh Rati Puspanusanti, simpatisan Koordinator Bela Islam atau Korlabi, sebagai penistaan agama. Rati pun melaporkan Sukmawati ke Polda Metro Jaya atas tindak pidana penistaan agama pasal 156 AKUHP. Terkait laporan terhadap dirinya, Sukmawati kemudian mengklarifikasi pernyataannya yang menjadi kontroversi karena dianggap membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. Dia menyebut video yang tersebar di media sosial telah diedit, bukan sepenuhnya seperti yang dia sampaikan. Dalam potongan video yang dimaksud, Sukmawati berkata mana lebih bagus, Pancasila atau Al-Quran. Sekarang saya mau tanya nih sama semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Video editan tersebut kemudian menjadi pemberitaan di sejumlah media yang menyebut Sukmawati membandingkan jasa Soekarno dan Nabi Muhammad. Saya tidak membandingkan dan tidak ada kata jasa, tegas ibu dari aktor Paundra Karna itu. Sukmawati menjelaskan video itu direkam ketika ia sedang berbicara di forum anak muda yang mengusung tema membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme dan memberantas terorisme. Entah karena sering bersinggungan dengan umat Islam atau alasan lain. Pada ulang tahunnya yang ke-70 pada Oktober 2021 lalu, Sukmawati yang dikenal sebagai seorang muslimah sejak lahir, memutuskan pindah agama Hindu. Keputusan pindah agama ini segera saja menuai kontroversi. Salah satunya adalah karena suami keduanya Muhammad Hilmi yang telah almarhum. Pernah disebut Sukmawati sebagai seorang Habib Syahid atau keturunan Nabi Muhammad SAW dari keturunan Sayyidina Husain. Wanita yang memiliki nama lengkap Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri itu pun menjalani ritual Sudiwadani atau pindah sebagai pemeluk agama Hindu. Selain itu, ia juga menjalani ritual metata atau potong gigi hingga melukat. Sukmawati memiliki alasan tersendiri memutuskan memeluk agama Hindu. Ia menyebut selama ini menjalani ajaran agama mengalir begitu saja.
Ia mengaku selalu berusaha memahami Islam dan menjadi orang yang baik di tengah masyarakat. Pikiran untuk pindah memeluk Hindu mulai ada setelah suaminya meninggal dunia. Menurutnya Hindu menjadi agama pilihannya karena memiliki keintiman dengan masyarakat Bali dan juga merupakan agama leluhurnya dari garis Soekarno. Keputusan Sukmawati pindah agama dan bikin kehebohan di masyarakat tersebut juga membuat Majelis Ulama Indonesia atau MUI saat itu ikut angkat suara. MUI mewanti-wanti Sukmawati agar tidak lagi merendahkan kepercayaan lamanya setelah menjadi pemeluk agama Hindu. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mendesak agar Sukmawati lebih fokus dalam menjalani kesehariannya sebagai pemeluk agama Hindu.